Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang penggunaan aplikasi klinik pada menu front office, jadi di menu pendaftaran. Ada dua menu di pendaftaran, yaitu pendaftaran ada menu kunjungan dan menu data pasien. Menu kunjungan ini digunakan untuk melakukan pendaftaran kunjungan pasien, sementara data pasien ini adalah data pasien-pasien yang pernah berobat di klinik. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu data pasien ya. Data pasien ini seperti ini tampilannya. Untuk menambahkan pasien baru, jadi pasien yang akan berkunjung itu harus sudah ada di data pasien dulu, sehingga harus didaftarkan dulu di data pasien. Nah, melalui data pasien, pendaftaran pasien bisa dilakukan dengan mengklik tombol plus ini. Kemudian ketik NIK, masukkan NIK-nya. Ya, misalkan NIK-nya ini kemudian tekan enter. Maka otomatis kita akan tampilkan data-data NIK tersebut, kemudian silakan diisi nomor teleponnya. Misalnya ini terus status pasiennya umum atau BPJS, kemudian nomor rekam medis lama, nomor RM lama, nomor rekam medis lama. Jadi kalau sebelumnya sudah menggunakan rekam medis manual, itu bisa dimunculkan nomornya biar nanti bisa nyambung untuk pencarian, kemudian klik tombol simpan. Oke, maka akan muncul di sini ya. Seperti itu mendaftarkan pasien. Kemudian mendaftarkan kunjungan. Jadi menu kunjungan ini digunakan untuk kunjungan pasien ya. Kunjungan ini juga berbasiskan NIK. Jadi berbasis NIK karena nanti ketika ada kebutuhan integrasi dengan dinas kesehatan maka diperlukan data NIK untuk mengirimkan datanya ya. Di sini ada status antrian, status poli, tanggal start dan tanggal end. Jadi ini digunakan untuk filtering. Filtering itu menyaring data. Ini karena datanya kosong maka tidak ada tampilan apa-apa. Untuk mendaftarkan kunjungan silakan klik tombol plus di sini. Ya, tombol plus di sini ada dua, ada NIK. Jadi kalau orang tahu NIK-nya, jadi nanti ketika membawa NIK bisa membaca NIK dari KTP atau membawa kartu berobat yang sudah disiapkan barcode-nya, di mana barcode itu berisi NIK tinggal di scan di sini. Ya. Ini kalau tidak membawa NIK. Kemudian kalau misalkan pasien sudah pernah berobat dan lupa NIK-nya, maka bisa melakukan proses pencarian di sini. Ya, maka data pasien akan muncul di sini. Kita klik pilih. Nah, selanjutnya diisi kemudian diklik tombol simpan. Ya. Gimana kalau ininya dari NIK ya? Jadi ini kita dari NIK, misalnya langsung ditulis seperti ini. Ya, gini, langsung diklik enter. Nah, kalau pasien belum terdaftar, artinya belum ada di data pasien, maka akan diarahkan ke data pasien dulu. Jadi tidak harus didaftar dari menu data pasien, bisa langsung dari sini ya. Jadi kalau belum terdaftar, otomatis langsung masuk ke pendaftaran pasien. Klik tombol OK. Ya, maka diminta akan mengisi data pasiennya. Ya, sama dengan di menu pasien. Kemudian silakan diisi nomor teleponnya dan sebagainya misalnya. Kemudian klik tombol simpan. Klik tombol simpan, maka akun otomatis masuk ke pendaftaran kunjungan. Ya, data terakhir tadi otomatis masuk ke data pasien dan otomatis masuk ke data kunjungan. Ya, misalkan keluarnya adalah pusing dan mual, misalnya gini. Kemudian tinggi badan, berat badan ini kalau diisi di dalam, kalau diisi pendaftaran bisa diisi pada waktu pendaftaran. Kemudian klik tombol simpan. Data berhasil disimpan. Ya, ini kunjungan pasien. Ya. Nah, kunjungan pasien ini nanti akan otomatis muncul di data antrian di bagian poli. Ya. Jadi di bagian poli pelayanan pasien maka nanti akan muncul data antrian di sini. Ya. Jadi proses pendaftaran selesai sampai di situ. Akan otomatis muncul di data bagian poli dan juga otomatis akan muncul di layar antrian yang terpampang di TV ya. Kalau disediakan ya. Jadi misalnya ini area ya, ini akan muncul di sini ya antriannya. Ini bisa dipasang di TV, kemudian bisa disediakan videonya di sini. Oke, kita hentikan aja videonya ya. Jadi bisa dimunculkan di antrian di TV di sini.
Oke. Dari sini proses pendaftaran untuk front office selesai. Kemudian ini nanti kalau ini data kunjungan ya. Kalau sudah dilayani ya, dilayani di office, maka ini statusnya nanti akan hilang dari antrian di pendaftaran. Jadi pendaftaran ini nanti statusnya pasien benar bisa tahu dia masih di antrian poli atau di antrian obat dan sebagainya. Oke, saya kira itu dulu di bagian pendaftaran cukup seperti itu. Jadi ada dua, data pasien dan data kunjungan. Data kunjungan itu otomatis akan memicu tampilnya di bagian poli, ya, di bagian poli dan di layar tampilan antrian yang disediakan di TV. Oke, saya kira itu saja untuk antrian. Silakan untuk dipraktekkan.